Oke ya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasannya, kita ke keliling dan luas segi 4, segitiga. Keliling luas dan luas segi 3. Ya, mungkin Anda gambarin dulu. Ya. Ini ada sebuah segitiga. Segitiganya ya paling simpel ABC. Ya, ABC. Nah, di sini nama segitiga pasti punya 3 sisi ya. Kita tulis di sini sisi A, sisi B, dan sisi C. Ya, ingat ini sisi ya, sisi. Jadi sebuah kebiasaan kalau di gambar segitiga ya, menamakan sisinya itu sesuai dengan sudut yang ada di hadapannya. Jadi misalkan sisi A itu sisi yang ini, yang BC, itu dinamakan sisi A huruf kecil karena dia berhadapan dengan sudut A. Gitu ya. Oke. Yang lainnya juga sama, sisi B, sisi C. Dan perhatikan. Nah, untuk keliling ya rumusnya simpel ya. Sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C. Ini segitiga secara umum. Adapun nanti ketika Anda menemunya segitiga misalkan sama sisi, ya udah tinggal dikalikan 3. Salah satu sisi dikalikan 3. Nah, tapi ini secara umum keliling segitiga ya seperti ini. Keliling adalah sisi yang A ditambah sisi B ditambah sisi C. Ya gampangnya ya ketiga sisi yang dijumlahkan, itu namanya keliling segitiga. Nah, itu keliling, habis itu ke luas. Untuk luas, Anda buatkan gambar yang berbeda. Pak Akila udah masuk. Nah, contohnya ada seperti ini segitiga A, B, C. Nah, terus Anda buatkan masih ingat ini garis apa namanya? Yang hijau, garis apa? Diagonal. Garis apa namanya? Garis istimewa, garis apa? Garis tinggi. Ini ada garis tinggi. Nah, karena luas itu berkaitan dengan tinggi, maka di sini Anda sajikan yang ada garis tingginya. Ya, walaupun nanti ada juga segitiga yang tingginya itu nggak menggunakan garis tinggi ya, tapi di luar ya.
Ada beberapa segitiga. Nah, di sini bisa Antum perhatikan, Ane kasih nama juga di sini A, B, C, D, E, F. Nah, seperti ini. Nah, untuk luas, ya, luas segitiga secara umum itu Antum udah tahu dari zaman SD, yaitu alas kali tinggi bagi 2, atau bisa ditulis setengah dikalikan alas dikalikan tinggi, ya, atau bisa kita tulis ya tadi ya, alas kali tinggi bagi 2, itu sama aja, alas kali tinggi dibagi 2, ini hal yang sama ya. Oke, nah ini secara rumus. Nah, cuma di sini Anda pengen tekankan, ya, mungkin di sebelum-sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa yang namanya tinggi di segitiga, ya, itu saling berpasangan dengan alasnya. Jadi udah satu paket. Kalau alasnya sisi yang ini, maka tingginya yang ini mana? Ya, tidak terpisahkan. Kalau di buku kalian namanya itu sekawan. Jadi menghitung luas itu yang dipakai alas sama tinggi yang sekawan, atau tinggi dengan alas yang sekawan. Nah, kalau di sebelumnya nih bilangnya berpasangan, ya. Itu hanya istilah saja. Yang penting harus tahu mana pasangannya. Kalau alasnya ini tingginya yang mana, ya itu harus tahu. Ya di sini aneh tuliskan biar enggak salah ya. Oke. Misalkan aneh tingginya itu alasnya menggunakan sisi AB, maka tingginya yang mana? Garis mana tingginya? Tingginya itu yang D, garis D. Garis apa? Garis D. D itu bukan garis, D itu titik. Garis DC. Iya, garis DC atau garis CD. Ya. Nah, luas yang lain bisa ditentukan dengan setengah kali, kalau alasnya aneh pakai yang AC, maka tingginya yang mana? Yang EB. Oke, DE atau EB ya. Nah, satu lagi, kalau luasnya aneh pakai alasnya itu yang BC, maka tingginya yang mana? AF. Ya, AF. Nah, ketiganya ini akan menghasilkan angka yang sama untuk luas, ya. Tinggal kondisi di lapangan gimana, maksudnya ketika ada soal yang mana, ya. Nah, makanya waktu itu aneh sempat bilang untuk menghitung luas lebih enak lihat dulu tingginya yang ada, udah ada ukuran tingginya mana, ya. Jadi jangan asal ambil alas tingginya yang penting ada, enggak boleh, harus pasangan, ya. Harus pasangan, ya. Enggak boleh alasnya AB tingginya pakainya yang BE, enggak boleh, ya, salah, hasilnya pasti salah, ya. Jadi harus sesuai pasangannya, ya, pasangan alas mana tinggi mana, ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Itu tentang keliling sama luas segitiga. Nah, di luas ini ternyata ada dua macam, nah. Di buku kalian bisa Antum lihat itu ada dua macam. Jadi luas yang selama ini kita pakai dari zaman Antum SD sampai ini yang ada di hadapan Antum, itu luas jika menggunakan alas dan tinggi, ya. Oke. Tapi ternyata ada sebuah segitiga, ya, bisa dihitung luasnya itu menggunakan tanpa urusan tinggi. Jadi hanya dengan ketiga sisinya. Syaratnya ketiga sisinya diketahui. Nah, cuma di sini agak berbeda ya. Agak-agak berbeda dari
yang sebelumnya. Perbedaannya di mana? Nah, dari segi rumusnya aja. Nah. Ya, ntar Anda buatin dulu segitiganya. Ya. Rumus yang ini berlaku untuk semua segitiga. Cuma mungkin secara hitungan akan sedikit merepotkan jika segitiganya ini kurang cantik ibaratnya. Oke, ada sebuah segitiga. Di sini luasnya bisa ditulis dengan rumus luasnya. Luas itu, nah, antum yang kaget ya. Akar dari S dikalikan S min A dikalikan S min B dikalikan S min C. Nah, apa itu S? Nah, ya, ini rumusnya. Antum jangan kaget ya. Ini rumusnya. Terus apa itu S? Nah, S itu S-nya S kecil ya. S adalah setengah dari keliling. Jadi S itu bisa ditulis dengan setengah kali A, B, tambah C. Ya, setengah dikali A ditambah B ditambah C. Atau A tambah B tambah C bagi 2, sama aja. Ya, itu S. Ya, ini S. S itu adalah, nah, ini rumusnya. Ya, kalau segitiga berdasarkan, ya ini khusus ya, aneh agak pisahkan. Kita warna apa nih? Ya. Oke, mungkin ini yang paling kanan hal yang baru ya. Ini adalah luas segitiga berdasarkan panjang sisi. Nah, tapi kalau yang paling kanan ini harus ketiga sisinya diketahui. Kalau nggak bisa ketiga sisi diketahui, nggak bisa. Karena kaitannya dengan keliling. Nah, oke. Oke, jadi untuk keliling yang luas, secara umum seperti ini aja. Keliling ya biasa, ketiga sisinya dijumlahkan, atau sisi A, sisi B tambah sisi C dijumlahkan. Untuk luas, antum udah tahu, alas kali tinggi bagi 2, atau setengah kalikan alas kalikan tinggi. Ya, yang perlu digarisbawahi untuk luas yang biasa ini, itu harus tahu pasangan alas dan tingginya. Jangan sampai salah pasangan, karena nanti salah. Ya, harus tahu alasnya ini berarti tingginya yang mana. Ya. Kalau cuma ada tinggi yang ini doang, berarti alasnya harus dipakai yang mana. Ya, jangan sampai ngasal. Untuk yang ketiga itu luas berdasarkan panjang sisi. Nah ini hal yang baru ya mungkin bagi kalian. Ini luas segitiga berdasarkan panjang sisi. Di sini harus punya ketiga sisinya. Ya, dan hitungannya ya lumayan ya karena pakai akar. Ya, harus lebih teliti lagi. Ya. Oke. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Kalau kelilingnya tinggal semua sisinya dijumlahin kan Ustaz? Ya, nah normal seperti itu aja. Ya, kecuali kalau ketemunya segitiga sama sisi, kan sisinya tiga sama ya, tinggal sisi dikalikan 3 itu boleh. Nggak jadi masalah. Ya, nggak jadi masalah. Ya, misalkan antum nulis keliling, antum tulis sisi, nggak usah tulis sisinya langsung berapa tambah berapa juga ketahuan. Yang penting dipakai semua 3 sisinya. Kalau yang S sama dengan 1/2K itu apa Ustaz? Ini bawah keterangan. Luas segitiga berdasarkan panjang sisi. Jadi kalau ada segitiga hanya diketahui ketiga sisinya, tapi ditanyakan luasnya, pakainya rumus ini. Tapi dicari tahu dulu S-nya. Ya, caranya seperti ini, S. S itu setengahnya keliling. Nah, baru dimasukkan ke rumus luasnya. Ya rumus luasnya yang ini. Ya.
Oke. Ya, di sini Ane kasih ke contoh aja langsung. Kasih contoh. Nah. Nah. Oke, di sini ada contoh. Well, sebelum ke contoh, Ane ada mau kasih tahu ya, bahwa kalau kita kan sudah belajar tentang jenis-jenis segitiga kan, jenis-jenis segitiga udah belajar, terus apa namanya, yang sifat-sifatnya juga udah belajar ya mengenai segitiga itu. Nah, maka di sini yang agak berbeda dengan mungkin ketika zaman di SD adalah dari keberagaman soalnya itu sudah sekaligus kita pakai mengenai tadi yang sudah kita pelajari mengenai jenis-jenis segitiga ya, sifat-sifatnya bagaimana. Nah, itu kita juga ikut di situ. Ikut langsung masuk ke arah soal. Ya. Jadi nggak serta-merta segitiga cari luasnya doang, segitiga cari sisinya mana, segitiga cari kelilingnya, enggak cuma seperti itu ya. Di sini ada contohkan, ini yang bagian kelilingnya. Di sini ada segitiga ABC. Nah, jika di sini sudutnya 60, dan di sini 60 derajat, dan panjang AB-nya itu 15 cm. Oke. Pertanyaannya adalah kelilingnya. Nah, cari. Oke. Nah, maka keliling ya kita harus cari tahu sisi yang di BC dan sisi di AC. Ya. Nah. Oke. Nah, AB udah ada 15. Nah, sekarang tanya. BC itu panjangnya berapa senti? Terus yang AC panjangnya berapa senti? Yang Tuh, CB segitiga 15, sama yang sisi. CB yang Iya, CB sama 15. CB 15 sama kaki BC sekali. 15, yang AC? 15 juga, karena itu segitiga sama sisi. Ya. Kenapa segitiga sama sisi? Karena ini 60, A-nya 60, C 60, B-nya berarti juga 60 kan, 180 derajat segitiga. Ya. Alasan yang bagus ya. Jadi seperti itu ya, Nak ya. Ini salah satu pemakaian jenis segitiga di keliling. Ya. Nah, berarti di sini keliling ya tinggal sisi AB ditambah BC ditambah CD. Ya, atau langsung antum kaliin 3 juga boleh. Ya, 15 kali 3. Kok 15? 15, ya karena sisinya 15 nih. Ya. Kayak ngerti. Ya, ingat, karena di sini ini jadinya 60 derajat juga, maka segitiga ABC itu sama sisi efeknya ke sini. Nah, jadinya tinggal sebutin aja. 45 cm. Ya. Zahid dari mana, Zahid? Segini baru masuk. Sampai 50 ya? 33, oke. Contoh yang lain, misalkan seperti ini.
Ya, pertanyaan sama. Kelilingnya berapa? Oke, tadi kita udah tahu ada PQ, ada QR, kita cuma butuh satu panjang sisi lagi. PR itu berapa senti? Nah, kita dikasih modal sudutnya tuh, ada 44, ada 68. Berarti gimana? PR-nya berapa? Nah, kita bisa manfaatkan ya sudutnya kayak tadi. Nanti kita pakai sudut dulu. Yang di sini berapa derajat? 180 kurang 68 kurang 44 berapa? Berapa? Berapa dihitung? Bapak. San, berapa San? 68. 68 juga. 8 juga. 68 juga berarti tandanya kaki. 68. Itu sama kaki. Nah, Segitiga sama kaki. Kaki yang mana sama mana? Itu Q dengan R sama kaki. Q dengan R. Ya, jadi ini sama kaki dengan panjang sama panjang ini. Maka PR-nya? PR-nya jadi 9. 9. Nah, berarti keliling ya tinggal kita jumlahin aja. PQ ditambah IR ditambah PR. 9 ditambah 6,7 ditambah 9 berapa nih? 18 ditambah 6,7. Sentimeter berapa? Berapa? 24,7. 24,7. Oke. Sentimeter. Nah, ada mau tanya? Jadi seperti itu ya. Ada kaitannya dengan sifat-sifat jenis segitiga yang sudah kita pelajari. Jadi nggak serta-merta udah langsung ketahuan semua sisinya, cuma ditanya keliling ya. Ya pasti melewati yang seperti ini dulu ya. Terus contoh berikutnya mungkin tentang luas. Tentang luas, bentar, Anda pengen lihat yang kemarin itu. Nah, tentang luas, Anda contohkan ada, misalkan seperti ini. Nah, ada sebuah segitiga. Ada gambar seperti ini ya. Nah, ini kalau seperti ini luasnya, oke, langsung aja. Ini kan udah ada ya. Jadi luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, pertanyaannya alasnya yang mana, tingginya yang mana? Alasnya 11. Yang 11, tingginya? Tingginya 13 ya, 13.
13. Oke ya. Jadi berapa ini? 11. 11 kali 13 bagi 2. 11 kali 13 dulu. 143 bagi 2 berapa? 143. Bagi 2 berapa? 70. 71,5. 5 ya. Persegi. Nah, itu ya. Nah, jadi jangan salah sangka. Kalau yang nyasar dia nanti alasnya bisa jadi alasnya 11 atau alasnya ke 15. Yang salah alasnya 15, tingginya 13. Atau yang dia pakai alasnya 13, tingginya 15. Ya, yang penting ini doang satu. Itu tentang luas. Sebentar aneh kasih soal yang mirip dengan kemarin. Nah, kalau ada gambar seperti ini, nah. Ustaz, aduh izin ke kamar mandi. Ya, lama-lama. Nah, misalkan seperti ini. Di sini 45 derajat. Yang ini 14,1. Ini 10 cm. Nah, di sini siku-siku ini ya, siku-siku ya. Ada sebuah segitiga seperti ini. Yang ditanyakan adalah keliling berapa, luas berapa. Kelilingnya 34,1. 34,1. Nah, berarti ada yang belum diketahui ya. Berarti cari dulu. Ke sisi, aneh kasih nama deh biar gampang. Nah, berarti sisi BC berapa? BC 10 cm. Kenapa 10? Itu sama kaki. Oke, berarti antum sini dulu ya. Nah, cek dulu nih ya. Nah, ini kan 180 kurang 45 kurang 90. 45. Nah, berarti di sini 45. Oke, 45 berarti kan sama kaki ya. Jadi sini sama sini sama. Itulah kenapa BC-nya 10. Oke, berarti untuk keliling bisa clear ya. Keliling itu sama dengan 14,1 ditambah 10 ditambah 10. 34,1 cm. Oke, sekarang luas. Luas. Nah, setengah kali alas kali tinggi. Oke. Alasnya yang mana, tingginya yang mana? Alas 14,1. Alasnya 10. Alasnya 14,1, tingginya 10 ya. masih coba. Perhatikan gambar samping aja biar gitu. Atau yang sebelumnya. Alasnya mana tinggi? Alasnya 10, tingginya juga 10. Oke, itu yang Alasnya 10, tingginya 10. Alasnya 10, tingginya 10. Berarti 50 dong, 50 cm. Ya, ini 50. 50 meter kuadrat. Dari mana dapat? Nah, ini perhatikan. Dari yang sebelum-sebelumnya, antum lihat. Namanya tinggi, itu kan yang ada ini. Tegak lurus. Tegak lurus. Di soal ini pun, tadi sebelahnya, tinggi itu kan dari sini sampai sini kan. Ini tanda tegak lurus.
Ya. Jadi tinggi ini konsepnya hampir mirip dengan garis tinggi, cuma dia bisa ke perpanjangan dari sisi yang ada di hadapannya, itu. Nah, sedangkan di sini, kalau di sini nggak ada garisnya. Di sini ini nggak diketahui garisnya. Kalau ke sini, ini udah pas tegak lurus di sini. Nah, jadi ketika ada segitiga siku-siku, maka untuk alas dan tingginya, ya sisi yang nempel di sudut siku-siku tersebut. Itu paling gampang. Ya. Ya, menentukan alas paling tinggi yang paling gampang itu kalau segitiga siku-siku. Ya, mau bentuk siku-sikunya gimana, yang penting yang di siku-siku, ini siku-siku ya. Berarti sisi yang ini sama ini bisa kita pakai sebagai alas atau tinggi. Boleh bolak-balik terserah. Nah, itu paling gampang. Jadi, kalau ada segitiga sama sisi, justru untuk luas itu menentukan alas sama tingginya paling gampang. Karena yang nempel langsung dengan siku-sikunya, yaitulah alas sama tingginya. Ya, diingat-ingat ya. Kalau segitiga siku-siku, alas dan tingginya itu yang nempel langsung dengan segitiga dengan sudut siku-sikunya. Gitu. Jadi 10 ini juga 10 tadi. Nah, bagi 2. 10 kali 10 bagi 2. Oke, ada yang mau tanya? Nah. Ini kasih contoh lagi satu yang mungkin menggunakan oke. Misalkan Ane punya segitiga seperti ini. Nah, segitiga ini ya. Segitiga ini cuma diketahui ketiga sisinya. Sisi AC 10, BC 424, AC AB-nya 26. Tanpa dikasih tahu ini siku-siku apa enggak, pas sudutnya gimana, enggak ada keterangan. Cuma langsung ditanya luasnya berapa. Nah, kita coba praktekkan yang tadi ya, yang pakai rumus. Jadi di sini sebelum ke rumus kita harus cari tahu dulu nilai dari S-nya. S adalah setengah dari keliling, berarti setengah dikali 10 ditambah 26 ditambah 24. Berapa ini? Ini jumlah dulu, nggak boleh mencoret. Ini 50, 60. Itu bagi 2. 30. S-nya 30. Nah, berarti langsung masuk ke rumus. Rumusnya adalah akar dari S dikalikan, ini kali ya, S kurangi A, S kurangi B, S kurangi C. Nah, ini A, B, sama C-nya itu ya ketiga sisinya. Bebas mau yang mana dulu, yang penting ketiganya dipakai. Jangan cuma satu doang. Berarti akar dari S-nya 30 dikalikan 30 kurangi 10. Dikalikan lagi 30 kurangi 24. Dikalikan lagi 30 kurangi 26. Nah, sebelum diakar dihitung dulu sampai tuntas. Berarti di sini ada 30 dikalikan 20 dikalikan ini berapa nih? 6 ya, dikalikan 4. Benar ya? Iya enggak? 20, 30 kurangi 24, 6 ya? 30 kurangi 26 Yang 4. Nah, di sini baru dihitung semua. Ini berapa? 6 kali 4, 24 kali 6. 24 kali 2, 48. 48 kali 3. Apa? Ya, berapa? Coba. 24 kali 6. 144, nolnya 2. Akar 114.400. Itu berapa?
Nah, paling masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Ya. Nah, di sini kalau kita hitung itu 120. Ya, karena ini di akar jadinya 12 kan, tinggal nolnya 2 jadinya 1. Nah, atau dari langkah yang ini bisa langsung ke sini. Akarnya itu kan kita bisa kalikan ini dengan ini, yang ini dengan ini. Nah, itu jadinya beda. Jadinya 120 dikalikan 120. Maka udah langsung ketahuan jadinya 120. Karena namanya akar itu kan akar itu kan mencari berapa bilangan kembar yang menghasilkan yang dalam akar kan. Ya 16 berarti 16 berarti 4 kali 4. Nah, ini kan udah langsung kelihatan. Ternyata akarnya di dalamnya adalah angkanya 120 kali 120. Maka ya akarnya hasilnya 120. Gitu ya. Nah, cuma yang di sini agak ribet memang. Agak ribet, agak panjang. Ya. Insya Allah nggak aneh keluarin di PAT ya, yang seperti ini nggak. Ya. Oke, ada yang mau tanya?